semuanya, sobat muda, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Kristi dari Jedakata. Di sini saya sudah bersama Kak Francisca dari Talk Mental Health Indonesia. Nah, kita mau ngobrolin sebenarnya tentang kesehatan mental anak muda nih sekarang. Tapi sebelumnya biasa kita perkenalan dulu ya. Jadi di sini saya mewakili Jedakata, sebuah komunitas independen dan nirlaba yang berkomitmen mendorong dan memfasilitasi berbagai aksi kolaboratif antar generasi dan lintas sektor untuk meningkatkan partisipasi pemuda yang aman, setara, dan bermakna dalam advokasi berbagai program dan kebijakan pembangunan. Nah, kalau kita ngomongin program dan kebijakan pembangunan, tentu kita tak lepas ya dari bagaimana peran anak muda supaya bisa mempengaruhi pemangku kebijakan kayak gitu, policy makers. Nah, itu juga erat kaitannya. Ternyata banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan, termasuk kesehatan mental anak muda. Oleh karena itu, malam hari ini kita akan ngobrol bersama Kak Francisca terkait tetap waras di tengah tekanan, kesehatan mental orang muda di tengah tekanan sosial. Nah, sebenarnya hal ini juga didasari sih kasus akhir-akhir ini ya, Kak Francisca ya. Kalau kita Benar, lihat di media sosial, itu kan kayaknya anak-anak muda, orang muda ini kan ngerasa kayak frustrasi, lelah, sama benar. pemberitaan, ABCD, banyak pemberitaan yang bikin rasanya itu capek dengan kondisi yang serba tak pasti, ada dar-der-dor duniawi, tiap hari ada aja kabar yang bikin kaget, seperti itu. Ada Jadi aja gebrakannya, gitu ya. betul, ada aja gebrakannya dan jadinya kan bikin ini ya, dari ada gelombang PHK, terus habis itu Mhm, lapangan kerja yang makin benar, sempit, ada mhm, magang nggak dibayar, terus juga mhm. kemarin sempet kita lihat kan bagaimana kisruh pencari kerja seperti itu kan. Lalu juga sekarang datang kabar baru, anggaran pendidikan dan riset dipotong, tapi proyek besar tetap jalan. Ini realita Betul. di desa Hokage, desa desa Konoha yang diampu Konoha, Hokage kita. Ya, seperti itulah realita di desa Konoha yang mhm, sepertinya Hokage perlu aware nih kondisi kondisi kita sekarang. Apalagi orang-orang muda ini dengan kreatifnya bikin tagar ada Indonesia gelap, ada kabur aja dulu, mmm. terus yang terakhir yang bikin, pemerintah desa ini kalang kabut ada bendera bajak laut One Piece di jalanan seperti itu. Oh iya, Iya, itu yang kemarin juga sempat bikin heboh. Padahal itu sebenarnya mungkin proses kreatif ya, bahwa orang-orang muda betul, nakama ini sebenarnya bukan penjahat, cuma sedang kehilangan harapan yang semakin betul. jauh di desa Konoha ini, seperti itu ya. Mhm, mhm. Nah, ini makanya kita Untungnya mau ngobrolin gimana? untungnya kalau di Bantul nggak dilarang tuh sama Oh gitu? bupatinya ya. Kebetulan saya kan tinggal di Bantul ya, Heeh heeh bupatinya heeh. cukup open lah dengan kreativitas, aspirasi seperti, "Ah, itu kan hanya bendera Mhm mhm. mainan," gitu, jadi tidak perlu Oh, ditanggapin secara oke. serius, Wah, gitu. curiga nih, jangan-jangan bupatinya juga nakama nih. Bisa jadi ya. Bisa jadi penggemar anime juga ternyata Heeh, gitu ya, gitu. Nah, ini juga berarti kan kita ngelihat ya bahwa kesehatan mental yang kuat, dan solidaritas itu juga diperlukan ya di masa-masa sekarang ini ya. betul, betul. Nah, ini, Kak Francisca sendiri aku kenalin ya ke teman-teman di sini. Kak Francisca nama lengkapnya Kak Francisca Kristanti Triwulandari. Nanti bisa juga nih, kita ngobrol-ngobrol tentang si, talkmentalhealth.id ini ya, Kak, ya. Nah, Kak Francisca sendiri adalah konselor kesehatan mental dan pendiri Talk Mental Health Indonesia, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk membangun komunitas yang mendukung terbentuknya ruang aman bagi orang muda untuk berdiskusi, belajar mengenai kesehatan mental, serta isu-isu terkait lainnya. Dengan pendidikan psikologi, pengalaman sebagai konselor, dan life experience yang mendalam, Kak Francisca berfokus pada edukasi dan peningkatan kesadaran mengenai pentingnya kesehatan mental di Indonesia, serta menciptakan pengalaman dan pemahaman yang lebih inklusif mengenai dampak sosial, ekonomi, dan budaya terhadap kesejahteraan mental individu. Nah, Talk Mental Health sendiri mengedepankan pendekatan yang berbasis komunitas untuk membangun solidaritas dan saling mendukung antar individu. Nah, ini relate nih sama pembicaraan kita, kayak gitu ya. Iya, mhm, Nah, mirip banget. mungkin Kak Francisca bisa cerita dulu nih, karena Kak Francisca kan juga konselor, Mhm, dan juga latar belakangnya psikologi, jadi pasti banyak mengamati dong akhir-akhir ini muncul tren orang muda
tadi yang merasa capek jadi warga Konoha seperti itu. Itu kenapa sih sebenarnya kalau dilihat dari kacamata psikologi atau kesehatan mental? Iya, ini bener ya, maksudnya aku yakin semua, merasakan dampak sosial ini gitu ya. Maksudnya kebetulan kita lagi ngomongin, anak muda gitu, tapi sebenarnya semua lapisan, atau kalangan gitu ya, pasti merasakan sedikit banyak dampak dari, kondisi, eee menjadi warga Konoha ini gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat, kenapa ya anak muda yang, rasanya itu, merasakan dampaknya yang begitu begitu besar gitu ya. Tapi tadi, sudah disebutkan sama Kak Kristi gitu ya, bahwa tadi adanya, susahnya mencari lapangan pekerjaan gitu ya, terus kita juga banyak sekali tantangan sosial di, rendahnya gaji gitu ya, sementara juga biaya hidup yang meningkat. Ini kan, bayangin anak muda yang baru lulus gitu ya, atau dia sedang kuliah atau sedang, eee, apa ya, sedang pelatihan gitu ya, tapi mengetahui bahwa, aduh, lulus aja ternyata bukan jaminan, mempunyai skill tertentu aja ternyata bukan jaminan gitu ya, untuk mendapatkan pekerjaan yang baik gitu ya. Jangankan ngomongin kesejahteraan, merasa aman aja pun enggak. Nah, ini kan menunjukkan bahwa mereka merasakan adanya ketidakpastian terhadap masa depan dan wajar ketika kita merasa selalu terombang-ambing, tidak ada kepastian dan ternyata kebijakan-kebijakan di negeri Konoha ini tidak pro rakyat, pasti itu akan menjadi trigger membuat kita semakin anxious, dan anxious yang berkepanjangan bisa jadi depresi, gitu ya, dan itu membuat trust kita terhadap negara ini pun juga melemah dan akhirnya membuat, setiap individunya atau kita sendiri merasa dan anak muda tadi merasa tidak berdaya, gitu. Jadi mereka merasa lelah gitu, gitu Nah, sih. aku Itu itu menjadi penasaran, menjadi gimana? Menjadi pemantik kenapa akhirnya, cukup challenging ya menjaga kesehatan Mhm, mental saat sekarang. oke. Nah, ini aku penasaran nih, karena kan fenomenanya itu terjadi pada banyak orang ya. Apakah ini bisa disebut, stres kolektif atau trauma sosial gitu? Karena aku kurang tahu sih sebenarnya kalau di psikologi gitu kan, apakah Mhm, bisa kita sebut, stres atau trauma itu kolektif atau sosial? Karena kan biasanya itu pengalaman individu gitu ya. Nah, ini iya. gimana nih? Sangat bisa sekali ya. Jadi, kondisi psychological atau tadi dikatakan ada, stres, ada trauma, itu juga bisa sangat kolektif, atau kita menyebutnya antar generasi bahkan gitu ya. Misalkan dulu, bukan dulu, maksudnya di kasus lain ini bisa jadi adalah korban-korban perang. Itu kan yang merasakan tidak hanya, individu saja, tetapi juga, lintas generasi. Nah, semacam itu bisa disebut dengan kolektif, trauma. Nah, untuk, konteks yang ada di negara Konoha ini, sama gitu ya, meskipun kita bukan dalam kondisi yang sedang berperang, tapi kita sedang mengalami kondisi, sosial, politik, dan ekonomi yang cukup mencemaskan gitu, maksudnya kurang stabil. Nah, ini membuat setiap individu, terdampak gitu dan akhirnya, kita semua ngerasain bahwa, oh ini nih, apa, kita sama-sama menghadapi kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah, perlu diingat juga, bahwa ini bisa jadi juga masih dampak yang berkepanjangan dari, pos pandemi kemarin. Bayangkan kemarin saat pandemi itu juga menimbulkan, stres kolektif ya, rasa takut dan itu bahkan nggak cuma di negara Konoha aja, tetapi di negara-negara lainnya gitu ya, jadi global gitu. Nah, itu jangan-jangan ini masih berdampak karena bayangin aja kalau jadi anak muda saat itu yang sedang sekolah, tiba-tiba nggak bisa sekolah gitu ya, untuk beberapa, eee tahun gitu ya, dia harus online gitu ya, tidak kenal temennya secara bisa apa, tidak bisa, eee, ketemu temennya, ketemu, siapa yang dia ingin ketemu, dia harus stay di rumah gitu ya. Nah terus, dia juga, setelah itu lulus harus kuliah gitu ya, jadi kayak banyak,
trauma-trauma atau ketidakpastian itu yang belum diproses dengan baik saat itu dan dia harus dituntut untuk melanjutkan hidup. Oh ya udah dianggap begitu aja karena nyatanya tidak ada, support sosial yang cukup baik, pos pandemi, terutama di negara kita gitu. Jadi bisa jadi ini, juga manifest kondisi anak muda yang sekarang yang kita lihat ini, bukan hanya karena saat kejadian ini saja, tetapi manifestasi dari kejadian-kejadian post pandemi yang memang belum, diproses. Akhirnya jadi termanifestasi jadi sesuatu yang, cukup membuat cemas dan depresi, gitu. Oke, ini cemas dan depresi, rasanya kayak dihantam gitu ya dari 2020 pandemi, terus habis itu selesai Mhm, pandemi, mhm, ternyata ada kabar yang datang silih berganti dan betul, bikin suasana kayak tambah pengap ya rasanya kayak gitu ya? betul, betul. Oke, ini aku juga sesuatu yang baru nih, karena baru tahu ternyata ada gitu ya, ternyata stres kolektif atau trauma sosial itu nyata. Aku kira itu hanya, ya udah per individu gitu case-nya, kayak gitu Mhm, sih. Nah, mhm, ini menarik nih, karena kalau aku lihat kan stres kolektif ini kan jadi ini ya, bikin anak-anak muda ini termasuk ini sih generasi kita sebenarnya, betul, menghalalkan segala cara untuk kayak, "Ah, ya udahlah capek jadi warga negara ini Konoha," kayak gitu, "pingin deh pindah ke negara lain, kabur aja dulu." Nah, tapi di satu sisi banyak orang-orang juga menghujat, katanya ini nggak nasionalis kayak gitu. Tapi di satu sisi ada juga yang berempati, karena kondisi seperti ini tuh yang kita alami sekarang itu pingin ini ya, pingin membuat anak-anak muda kita menyerah dan mengambil jeda untuk pindah ke luar negeri. Nah, sebenarnya wajar betul. nggak sih perasaan ini kayak gitu? Oke, iya ini hashtag kabur aja dulu ini memang kemarin cukup fenomenal gitu ya. Kayaknya, aku jadi flashback lagi ketika kemarin ketemu sama teman-teman gitu ya, kalau dulu tuh paling satu 2 lah yang kepengenan, "Oh aku mau sekolah nih, luar negeri, aku mau kerja nih di luar negeri, aku mau pindah nih." Ini tuh beneran kolektif, jadi aku ketemu banyak teman dari berbagai background, baik yang anak akademik yang memang mau belajar lagi atau maupun yang mengembangkan karir, bahkan yang sudah bekerja di pemerintahan gitu ya, kayaknya, kabur aja dulu ini untuk semuanya gitu ya. Dan, maksudnya dipikirkan oleh semuanya gitu. Nah, menurutku sih perasaan ini, terlepas kita nasionalis apa enggak itu, menurut saya adalah cerita lain gitu ya, tapi menurut saya perasaan yang muncul ketika mau kabur aja dulu dalam kondisi yang seperti ini sangat valid gitu ya. Karena memang tekanan sosial yang ada ini cukup berat gitu ya, dan setiap hari bayangin ketika kita berharap ada, perbaikan atau ada hope gitu ya, tapi ternyata malah gebrakannya makin-makin. Pasti kan ada perasaan untuk ya lelah gitu tadi ya, lelah terus ya udah deh, cara apa aja, diambil termasuk jalan, untuk, keluar dari Indonesia gitu, maupun baik sesaat ataupun yang sifatnya lebih permanen gitu ya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan mengambil waktu untuk sendiri atau mencari peluang yang lebih baik gitu ya. Itu kan juga bagian dari hak kita gitu ya, untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih baik gitu ya. Nah, hanya saja tetap, kita harus memikirkan perencanaan yang baik, karena ketika kita lihat destek kabur aja dulu, tapi kita tidak memikirkan dengan baik-baik gitu ya, kita cuman ikut, FOMO gitu ya, ikut tren, "Oh ya udah kabur kabur kabur," tapi nggak tahu mesti kemana dan bermodalkan apa. Nah, itu kan bisa jadi malah buah simalakama juga ya. Alih-alih membawa solusi, malah kita justru menambah beban baru, karena kita tidak tahu apa yang kita hadapi di tempat yang baru tanpa persiapan yang baik tadi, gitu. Jadi perasaan itu valid, hanya saja tapi tetap harus diikuti dengan beberapa hal yang membuat, perencanaan itu semakin matang gitu ya, kalau memang mau kabur aja dulu, gitu. Oke, iya berarti tetap harus ini ya, dipikirkan
pilihannya yang bertanggung jawab seperti apa, kayak gitu kan. Kadang kan kita betul. kayak saking stres atau depresinya, ya udahlah gunain cara-cara instan, kayak ya udah pingin kabur, escape, kayak Mhm gitu mhm kan. mhm Nah, ini kan aku juga mhm kadang ngelihat berarti kita itu kayak ngerasa nggak berdaya atau powerless kayak gitu ya, terhadap kondisi yang ada sekarang, kayak gitu. Nah, menurut mhm Kak Francisca gimana sih cara menjaga kesehatan mental, ketika kita itu ngerasa kayak bener-bener nggak berdaya, bener-bener kayak, "Aduh nggak tahu lagi mau ngapain dengan kondisi kayak gini," gitu? mhm mhm. Iya, benar. Perasaan tidak berdaya ini memang perasaan yang, aku rasa cukup, berat ya dialamin karena ketika kita nggak berdaya itu rasanya memang, kayak nggak ada lagi jalan keluarnya gitu ya. Nah, eee mungkin hal yang bisa kita lakukan, kita sadari ya, perasaan ini adanya gitu ya. Ketika kita sadari itu kan kita akhirnya pelan-pelan bisa menerima bahwa, "Oh iya memang aku sedang powerless," gitu ya, aku, hopeless, eee, aku, kayaknya lelah gitu ya jadi warga Konoha ini, tapi juga nggak tahu mau kabur, kabur ke mana gitu ya, ibaratnya seperti itu. Nah, itu kan, cara kita mengakui perasaan kita gitu. Ketika kita sudah bisa mengakui, akhirnya kita bisa, eee, mencari dukungan. Nah, dukungan ini bisa lewat teman, keluarga, atau komunitas yang kiranya memiliki value yang sama dengan kita. Kan kita perlu ya divalidasi perasaannya ini, dan dengan kita sharing itu kita jadi tahu, "Oh ternyata ini nggak cuman terjadi sama aku aja. Oh ternyata ini nggak cuman yang aku pikirkan, tapi ternyata dialami juga oleh orang lain." Itu kan meringankan. Ketika kita punya sense of normalcy, misalnya kayak sense normal bahwa apa yang kita alamin itu juga dialamin orang lain, itu yakin deh bebannya tidak seberat ketika kita berpikir bahwa itu hanya terjadi pada diri kita aja. Nah, setelah itu kita juga bisa melakukan, aktivitas-aktivitas yang cukup menenangkan ya, yang bisa dilakukan oleh diri sendiri, misalkan kayak meditasi gitu ya, coba lebih mindful karena kan yang kita cemaskan kan sebenarnya meskipun kita sudah seringkali mencoba memprediksi kan belum terjadi. Jadi coba diimbangi dengan aktivitas yang lebih mindful, bahwa disadari bahwa saat ini, hadir gitu ya, kita tidak selalu, loncat ke masa depan yang mungkin belum belum pasti atau terkesan, menakutkan gitu, atau kegiatan-kegiatan lain seperti olahraga, tadi juga berkumpul dengan komunitas-komunitas yang positif yang bisa membantu kita untuk mengeluarkan unek-unek kita dan meredakan rasa cemas. Dan yang terakhir tetap kalau memang tidak bisa di apa ya, diproses sendiri gitu ya, dan sudah melakukan hal-hal itu ternyata tidak membantu, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional gitu ya, karena kesehatan mental kan sangat penting dan itu sangat mempengaruhi function kita setiap hari. Jadi perlu juga kalau kita memang sudah out of the track gitu ya, kita perlu minta bantuan profesional. Oke. Bisa curhat nggak Kak di Talk Mental Health? Curhat boleh dong, karena kan kita memang tujuannya untuk, suarakan, perasaanmu gitu ya. Kita mendengar, kita memvalidasi perasaanmu kayak Mhm. gitu. Nah, kita juga sering tuh ngadain curhat komunal gitu ya. Oke. Itu berarti Kita di Jogja acaranya, curhat komunal? heeh Nah, itu heeh, gimana tuh acaranya tuh? iya, sebenarnya kita kayak, punya support group gitu, Kak. Mhm Jadi mhm. biasanya kita pantik dengan tema-tema tertentu gitu yang spesifik gitu ya, misalkan yang terakhir kita ngebahas tentang grieving gitu ya. Grieving ini kan sebenarnya nggak cuman kehilangan, atau ditinggal seseorang, meninggal gitu ya. Grieving ini bisa disconnection bahkan ke diri kita sendiri, terus ke negara tadi gitu ya, ke ke banyak hal gitu. Nah, jadi kita kumpulin lah teman-teman yang memang mengalami hal-hal yang, sedang grieving ini ya, terus ya udah kita duduk bareng, kita sharing, dan ini udah menjadi ruang aman, jadi tidak ada judgement gitu ya. Jadi harapannya itu tadi, membantu teman-teman untuk merilis unek-uneknya dan mencari support, untuk mereka menjadi apa ya, untuk lebih baik lagi. Kita nggak bilang itu akan mengobati grieving saat itu juga, tapi at least meringankanlah, langkah mereka. Gitu sih. Oke, itu tadi ya yang penting memang ada support system, seperti itu ya? Betul, mhm mhm mhm. Termasuk sekarang kan layanan-layanan mental health juga lebih gampang diakses dari beberapa tahun yang lalu ya.
Jadi betul, apa, kalau kita lagi ngalamin stres atau mhm depresi atau kayak putus asa kayak gitu, kita bisa mhm. lebih mudah ya menemukan support system seperti itu ya? Iya, benar benar banget. Sekarang kan komunitas juga banyak banget kan, Mhm. baik itu online, offline, dan menurut saya komunitas ini juga beragam nih, Kak Kristi. Jadi, kalau Mhm. ada yang bilang, "Healing dulu ah, healing dulu," gitu ya, tapi yang perlu dicermati juga karena saking beragamnya, kita harus tahu nih tujuan kita nih apa dan kebutuhan kita apa. Karena kan healing ini kan sekarang selain menurutku saya udah mengalami pelebaran makna, Kak, gitu ya. Oh, Healing ini gimana kan itu? Heeh. Healing ini kan macam-macam nih Mhm bentuknya mhm. sekarang. Mmm. Jadi misalkan, kita lihat misalkan healing ini ada yang tujuannya untuk tadi, untuk koneksi gitu ya, untuk, eee, ketemu teman baru, berarti kita ikut kegiatan yang memang, menghubungkan kita dengan teman-teman baru, berkoneksi gitu ya, berbasis komunitas. Ada juga healing yang sifatnya itu lebih ke kreativitas, self expression. Jadi kita misalkan, kegiatannya sambil bikin-bikin sesuatu, merangkai bunga, bikin apa, hal-hal yang lucu, itu bentuk dari self ekspresi kita. Atau healing yang sifatnya escape, mau jeda dulu, ganti suasana, ganti energi, liburan. Nah, itu juga disebut healing. Atau yang terakhir adalah healing yang harus, ingin memproses, apa ya, emosi-emosi atau perasaan-perasaan yang, apa ya, kayaknya udah numpuk gitu ya, jadi mau menghadapin emosinya, gitu. Nah, itu juga tadi lebih ke support group, terus, apa ya, curhat, komunal tadi, jadi ketahuilah, kebutuhan kita, makanya kita nanti juga akan mencari, solusi yang sesuai. Oke, nah ini menarik nih, aku juga baru tahu ternyata healing itu banyak macamnya ya, dan tergantung kebutuhan kita itu seperti apa gitu ya. Nah ini Bener, ngomongin komunitas untuk support mental health kayak gitu kan. Nah, aku pengen tahu nih, Kak Francisca, apa yang dilakukan teman-teman di Talk Mental Health? mhm. Ya, jadi tadi sempet sedikit, cerita bahwa kegiatan kita saat ini sih, masih, fokus di offline. Jadi kita occasionally ngumpul bareng gitu ya, di Pantik dengan tema-tema tertentu. Misalkan kita, mau memproses grieving kita gitu. Nah, kita juga, fokus dengan self expression juga. Jadi biasanya kita menggunakan art sebagai media gitu. Nah, ke depannya kita juga pengen mengadakan kegiatan online gitu ya, jadi bisa menjangkau yang lebih banyak. Terus yang terakhir saya mau share soal, zine. Nah, ini juga untuk Oke, hmm, kita bikin zine nih, Kak, hmm. ceritanya. Nah, zine ini tadinya untuk merespon kondisi Kanoha yang tidak baik-baik saja, ya kan. Iya. Jadi karena kan tadi ya, sebenarnya banyak yang merasa cemas, tapi juga merasa yang terisolisir, kayak merasa sendirian gitu. Jadi di izin ini kita bilang, "Kamu nggak baik-baik aja," nggak kelihatan sih ya, "kamu nggak baik-baik aja, tapi nggak sendirian," gitu. Nah, itu ada versi cetaknya, tapi ada juga versi online-nya. Nah, minggu depan kita mau launching itu versi online-nya di website kita gitu. Jadi itu jadi freebies kita, siapapun boleh download karena juga ada, space untuk journaling gitu. Wah, ini asik nih. Berarti, kalau dapat zine bisa journaling ya, dan kalau Mhm, ada versi digitalnya berarti bisa diakses oleh teman-teman yang di luar Jogja juga ya? betul betul. Nah itu tujuannya bahkan silahkan komunitas-komunitas lain untuk, memakainya juga untuk ke komunitas mereka juga gitu sih. Menarik ya, kalau zine ini tersedia secara digital, berarti kan bisa diakses oleh teman-teman yang dari luar Jogja juga gitu ya, Betul, dan bisa mhm, digunakan oleh komunitas-komunitas lain kayak gitu. Wah, ini benar-benar menjadikan, apa namanya, layanan-layanan untuk mendukung kesehatan mental itu aksesibel ya, Kak, ya? Sehingga memang iya, benar-benar tadi valid, kalau misalnya sedang ngerasa cemas, stres, sendirian, terisolasi, mhm itu memang mhm, valid dan tidak sendiri, dan tidak ternyata ada sendiri. temannya dan bisa ini ya, healing bareng-bareng ya, kayak Bareng, gitu. betul.
healing itu kan sebenarnya communal act gitu, collective act gitu. Jadi memang, healing itu udah justru nggak bisa dilakukan sendiri. Jadi ketika kita melakukan itu bersama-sama gitu, jadi harapannya juga lebih lebih apa ya, lebih lebih berdampak gitu untuk diri kita maupun orang-orang di sekitar kita. Oke. Nah, Kak, ini kan kita bentar lagi juga mau ada peringatan ini ya, Hari Orang Muda Internasional ya, atau International Betul, Youth Day. Nah, heeh. kira-kira apa sih pesan dari Kak Francisca untuk anak-anak muda, orang-orang muda sekarang seperti itu, ketika menghadapi situasi-situasi seperti ini nih, pesannya dalam rangka International Youth Day? Iya, ini kan Hari Pemuda Internasional dan, temanya, kalau nggak salah tadi, soal teknologi ya, Kak? Mhm mhm. Kristi ya. Jadi emang pas banget, jadi, aku rasa sih memang kita tadi ya, untuk meng-highlight lagi, kita mungkin merasakan hal yang, tidak baik, terus, kita juga sering merasa terisolasi, tapi percayalah bahwa ini, kita rasakan bersama-sama, sendirian. Nah, karena juga perkembangan teknologi ini juga membawa dampak yang begitu positif, jadi sebenarnya kita dimudahkan untuk mendapatkan layanan, psikologis atau mengakses komunitas secara, online juga gitu. Jadi jangan merasa sendirian gitu. Jadi manfaatkanlah, eee, apa ya, era teknologi yang canggih ini ya, untuk membantu kita menjadi, pribadi yang lebih baik. Oke, Kak, ini deh kalau mau curhat, berarti bisa langsung kontak di Mhm. medsos atau websitenya Talk Mental Health ya? Iya, biasanya tuh, kalau curhat-curhat gitu di IG, di Instagram, Mhm. di talkmentalhealth.id, DM gitu. Nah, kita sih siap Oke. siap mendengarkan gitu ya, sambil dipantengin memang kalau ada kegiatan offline-nya, monggo untuk, ikutan. Mhm mhm. Mhm, Oke, nah ini menarik banget nih, teman-teman, karena memang sekarang di era teknologi jadi semuanya lebih aksesibel ya. Banyak betul, hal-hal buruk, tapi banyak juga hal-hal baik yang bisa kita petik ya sebenarnya ya, dari betul kemajuan betul. teknologi ini, termasuk tadi saling support. Jadi memang benar, di saat kita merasa powerless, terisolasi, tetap, temukan ada orang-orang yang merasa sama dan ada support system yang semakin mendukung. Bahkan bisa download Zine gitu ya, itu kan juga kemudahan teknologi gitu ya. Jadi tanpa harus, ke Jogja, ikut acara offline-nya, Mhm. tapi, kita bisa download, dan tetap, harapannya tetap mendapat manfaat yang juga. Nah ini nih, aku juga penasaran, nanti pengen download ZIN-nya juga nih, Iya, untuk ada 2 journaling dan versi lain-lain, heeh. betul, ada 2 versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu. Oh, nice. Jadi bisa Mhm, ini ya, teman-teman yang nyaman menggunakan bahasa Indonesia mhm, bisa pakai bahasa Indonesia, yang lebih nyaman mhm, menggunakan bahasa Inggris bisa pakai bahasa Inggris ya? betul betul. Ih, keren banget. Aduh, semoga ini sih, aku berharap ya, Kak Francisca, dengan adanya obrolan kita hari ini, teman-teman Mhm. ngerasa kalau memang nggak sendiri dalam menghadapi kekisruhan di desa Konoha ini. Dan kita juga berharap semoga Hokage kita dan jajarannya juga lebih bijak melihat permasalahan dan kondisi anak muda sekarang gitu ya. Amin amin amin. Sementara kan anak muda ini bener-bener, masa depan bangsa ya, maksudnya itu bukan cuman jargon, aku rasa itu kan sangat make sense gitu ya. Kita kan nanti apalagi bonus demografi di tahun 2030, 2035 gitu ya, yang mana 60% adalah usia-usia produktif gitu. Jadi kalau mereka, tidak segera dibantu menyelesaikan masalah kondisi kesehatan mentalnya, takutnya mereka tidak menjadi, individu yang produktif gitu ya, dan bisa berdaya untuk, negara yang lebih baik gitu. Jadi negara harus harus tanggap gitu. Betul, kita doakanlah semoga, Amin kondisi kita membaik seperti itu ya. amin amin. Oke. Nah, teman-teman muda, sobat muda, demikian perbincangan malam ini dengan Kak Francisca. Semoga banyak hal baik dan berguna yang bisa kita ambil di sini ya, Kak, ya. Mhm mhm mhm.
Nah, terima kasih juga untuk teman-teman yang mendengarkan, dan mohon maaf juga apabila ada hal yang kurang berkenan dan beberapa gangguan seperti itu. Nah, kalau teman-teman juga merasa capek, bingung, resah, kecewa, atau cuma butuh ruang untuk bernapas, dengerin terus episode-episode kami di @jedakata dan @talkmentalhealth.id. Share ke temanmu dan jangan ragu untuk kontak kami. Suara kamu penting dan berharga, perasaan kamu valid, dan kamu nggak sendirian. Mari terus berkolaborasi, berefleksi lewat jeda dan kata, dan bergerak bersama mengambil aksi nyata dan saling memberikan dukungan. Nah, ini penting nih, di tengah kondisi yang sulit dan tidak pasti ini. Saya Kristi bersama Kak Francisca di sini pamit dari ruang dengar teman-teman. Sampai jumpa di perbincangan dan cerita lainnya. Sehat-sehat Sampai ya, jumpa, dan tetap terima jaga kasih. kewarasan. Iya, di tengah Iya. tekanan. Di tengah tekanan sosial ini, semoga kita Iya, sehat-sehat aja, seperti itu. amin. Oke, terima kasih Kak Terima Francisca. kasih. Sampai Terima ketemu kasih Kak lagi. Kristi dari Jeda Kata, terima kasih banyak.